Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Arai. Di video kali ini aku mau membuat bolu gulung dengan menggunakan irit telur. Yuk kita lihat apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya. Di sini saya pakai 4 butir telur utuh. Lalu ada 50 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, dan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu ada setengah sendok teh vanila, 1 sendok teh SP, semua bahan kita kocok bersamaan. Dimulai dengan kecepatan yang paling rendah dulu ya, supaya tepungnya tidak berterbangan. Lalu jika semua bahan sudah tercampur menjadi satu, baru kita naikkan speed ke speed yang paling tinggi. Kita kocok sampai dengan adonan kental, putih, dan berjejak. Sambil menunggu pengocokan adonan selesai, ini aku mau siapkan dulu loyangnya. Loyang yang aku pakai adalah ukuran 24 x 24. Untuk tingginya bebas ya, bisa pakai yang 4 cm ataupun yang 7 cm. Ini aku pakai yang 7 cm. Aku olesi dengan pengoles loyang, atau bisa juga dengan campuran mentega, terigu, dan juga minyak. Ini aku pakai yang pengoles loyang siap pakai. Lalu dialasi lagi juga dengan baking paper. Ini baking papernya aku taruh di atas olesan loyang ya. Lalu dikuaskan kembali di atas baking papernya, supaya nanti kue bolu gulungnya itu tidak lengket. Dan untuk pinggir-pinggirnya itu memang tidak usah dioles ya, karena jika kita mengoles di pinggirnya itu nanti akan mengkerut kuenya. Jadi biarkan begitu saja. Dan ini adonannya sudah selesai. Kita matikan mixer. Masukkan 80 gram margarin yang sudah kita lelehkan dan juga sudah dingin ya, sudah suhu ruang atau hangat-hangat kuku. Kita masukkan ke dalam adonannya. Lalu kita mixer sebentar aja dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah, asal tercampur rata aja. Setelah dimix dengan menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah, ini kita pastikan kembali ya, tidak ada mentega yang mengendap di bawah. Kita aduk dengan menggunakan spatula dengan metode aduk balik seperti ini. Perlahan aja aduknya supaya adonannya nanti tidak turun. Lalu ambil sekitar 2 sendok makan adonan nanti untuk di atasnya ya, motifnya. Nih, masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah tadi kita siapkan 24 x 24 cm. Ratakan adonan ke seluruh permukaan loyang, khususnya ke yang bagian sudut-sudut seperti ini ya. Ini kita ratakan ke setiap 4 sudutnya, supaya nanti kuenya itu tidak miring sebelah, atau misalnya hanya berkumpul di bagian tengah saja seperti itu. Jadi kita ratakan seperti ini supaya bentuknya pun menjadi bagus. Nah, untuk motifnya ini aku tambahkan sekitar setengah sendok makan coklat bubuk. Kebetulan ini aku adanya coklat bubuk yang jenis noir, jadi pekat sekali ya, mendekati hitam warnanya. Tapi kalau teman-teman punya yang warnanya lebih muda atau lebih merah gitu, bergendi, boleh dipakai aja, apapun bisa dipakai. Nih kita aduk balik seperti ini ya, supaya adonannya juga tidak turun. Aduk sampai dengan merata, sampai dengan coklat bubuknya tidak ada lagi yang menggumpal. Nah, ini seperti ini kita masukkan ke dalam piping bag supaya nanti memudahkan kita untuk membuat motifnya ya.
Nih adonan coklatnya sudah siap, sudah kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Lalu siap kita buat motif di atas permukaan kuenya. Ini kita tarik garis aja dari ujung sudut seperti ini ya. Tarik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri juga boleh. Yang penting membentuk garis seperti ini. Terus lakukan sampai dengan ke semua permukaan kue. Untuk motifnya sepertinya tidak cukup hanya dengan garis seperti ini aja ya. Ini aku akan tarik garisnya ini dengan menggunakan sumpit sehingga membentuk pola seperti ini. Selain menggunakan sumpit, bisa juga menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Lalu kita panggang di suhu 160 derajat selama 30 sampai dengan 35 menit tergantung dari oven masing-masing. Nah, ini sudah mulai naik kuenya. Dan ini dia sudah matang. Nah ini dia, kalau misalnya nggak dioles pinggirannya itu dia tidak mengkerut ya. Kalau dioles dia akan mengkerut di pinggirannya. Lalu kita keluarkan panas-panas dari loyang dan kita lepaskan baking papernya. Untuk di salah satu sisinya ini aku akan tipiskan sedikit ya, supaya nanti pada saat menggulung di akhir gulungannya itu tidak terlalu tebal tapi dia agak menipis gitu ya. Jadi bagus aja gitu ketimbang nanti tebal-tebal langsung digulung begitu. Beri dengan isian selai stroberi, selai apapun bisa, mau stroberi, mau blueberry, mau coklat, atau buttercream juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau pakai buttercream, itu harus tunggu kuenya dingin dulu ya. Kalau misalnya mau menggunakan selai seperti saya, panas-panas seperti ini juga boleh. Untuk menggulung, tekuk dulu di satu sisinya, lalu dorong seperti ini ya. Setelah semuanya tergulung, kita padat-padatkan supaya gulungannya itu kencang. Nah ini kita padat-padatkan terus. Untuk memadatkannya bisa juga menggunakan scraper. Nah kebetulan scraper aku entah di mana keberadaannya, jadi aku menggunakan tutup dari tin wool seperti ini ya. Tinggal ditekan-tekan aja supaya gulungannya ini kenceng. Nah seperti ini gulungannya terlihat dari kedua sisinya. Lalu yang kertas kelebihannya ini kita tutup aja ya, supaya tidak bergerak kemana-mana gulungannya dan tetap rapi. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit ini aku akan buka gulungannya. Nah ini dia udah set seperti ini. Lalu di sisi kanan dan kirinya ini aku akan trim, akan potong. Nah seperti ini ya hasil dari gulungannya. Nah ini akhir dari gulungannya seperti itu ya. Kalau udah ditipisin jadinya rapi dan lebih rata aja. Lalu di sini akan saya potong-potong sesuai dengan selera aja ya, tipis tebalnya. Seperti ini hasilnya, bolunya lembut banget. Walaupun iri telur tapi tetap lembut dan gak kalah rasanya dengan yang menggunakan banyak kuning telur. Ini akan potong-potong semuanya seperti ini. Sampai di sini dulu video kali ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Selamat mencoba.